次は、FSTMI の事務局長でいらっしゃいますロシアノさんに、講演をいただきたいなというふうに思います。労働組合の活動とそれから平和への、要望ということで、プレゼンテーションも用意していただきましたのでよろしくお願いします。Saya izin berdiri ya, Bapak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih. Kayaknya udah lelah ya, gak terasa terlalu sore. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in sampai umatnya akhir zaman. Ya Bapak, Ibu-Ibu, saya mohon izin untuk berdiri di depan dalam penyampaian paparan ini. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan sesingkat mungkin karena waktunya ya, kita sudah terlalu sore. Bagaimana kita dalam membangun hubungan industrial yang konstruktif? Ya, teman-teman sekalian, dalam hubungan ada dua. Yang pertama adalah tentang hubungan kerja. Kita lihat hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ini ada dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini hubungan kerja ya. Terus apa itu hubungan industrial? Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal angka 1, pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang 13. Inilah perbedaan antara hubungan kerja dan hubungan industrial. Apa itu perbedaan hubungan kerja dan hubungan industrial? Hubungan kerja itu merupakan privat, ya, hubungan privat antara si pekerja dengan pengusahanya pribadi, ya, dan diikat dalam kontraktual. Artinya hubungan itu diatur berdasarkan kontrak kerja yang dibikin antara si pekerja dan pengusaha, dan itu berdasarkan subordinasi, artinya adanya hubungan antara atasan dan bawahan. Terus kalau hubungan industrial ini diatur dalam undang-undang publik, ya. Nah, hubungan publik, karena hubungan industrial itu ada 3 unsur, ada pengusaha, ada pekerja, dan ada pemerintah. Dan hubungan ini diatur dalam satu undang-undang, yaitu bersifat konseptual. Konseptual ini artinya apa? Hubungan itu diatur dalam undang-undang. Kalau tadi kontraktual, ya, berdasarkan perjanjian kerja. Kalau ini hubungannya diatur berdasarkan undang-undang, konseptual. Dan dalam hubungan industrial ini adalah hubungan yang setara, bukan hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, ini kita lihat ya, biasanya banyak permasalahan yang timbul. Apa saja biasanya?
yang timbul permasalahan-permasalahan dalam hubungan kerja. Yang pertama adalah tentang syarat-syarat kerja. Ya, syarat-syarat kerja ini kan sesuatu yang belum diatur dalam undang-undang, yang harus kita diskusikan, yang harus kita rundingkan untuk diatur dalam PKB. Ya. Yang kedua adalah biasanya tentang pengupahan yang menjadi persoalan kita. Ada mungkin aturan yang mengatur pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun maka upahnya wajib dirundingkan. Nah, ini kadang tentang upah ini saling menjadi perselisihan. Yang ketiga adalah tentang jam kerja. Ini juga sering menjadi persoalan. Terus tentang jaminan sosial, ya, kadang pekerja-pekerja yang mungkin mereka kontrak atau pekerja magang ini kadang tidak diikutkan jaminan sosial atau diikutkan hanya pada program-program tertentu, tidak semua program diikutkan. Tentang kesehatan dan keselamatan kerja, ini menjadi fokus kita khususnya di BPFSPNI, bagaimana seluruh unsur ini fokus ya terhadap pelaksanaan K3, baik itu dari kita kadang serikat pekerjanya, kadang juga kita acuh begitu ya, atau dari cara pandang pengusahanya, kadang investasi untuk peralatan K3 itu sangat mahal ya. Nah, ini kadang juga menjadi persoalan. Selanjutnya adalah tentang organisasi ketenagakerjaan, baik itu serikat pekerjanya atau itu lembaga-lembaga ketenagakerjaan di dalamnya, ada LKS bipartitnya ya, dan organisasi ketenagakerjaan baik internal ataupun eksternal. Dalam hal ini kadang ada persoalan dengan pemerintahnya, ada persoalannya dengan pengusahanya ya. Persoalan selanjutnya adalah tentang iklim kerja. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami, khususnya kita para pekerja. Ya, kita harus sudah mulai memahami bagaimana iklim kerja. Terus cara penyelesaian keluh kesah dan perselisihan, ini kadang tidak diatur detail dalam PKB atau belum punya PKB, masih peraturan perusahaan. Sehingga ketika ada persoalan di line produksi, tidak tahu bagaimana cara penyalurannya, akhirnya itu menjadi persoalan. Ya. Nah, cara memecahkan persoalan yang timbul secara baik ini kadang perlu ada kedewasaan, baik dari kita pekerja atau serikat pekerja ataupun dari pengusahanya. Nah, ada kadang persoalan yang bersifat normatif ya, tentang undang-undangnya, tentang peraturan perusahaannya, tentang PKB-nya ataupun tentang perjanjian bersama. Ini biasanya kasuistik ya. Dan ada persoalan yang timbul dari yang bersifat non normatif atau kepentingan. Biasanya tentang adanya perubahan nilai ya, baik nilai dari sisi kuantitas ataupun nilai kualitas atau PKB dan lain sebagainya. Terus adanya perubahan jenis. Terus itu ketika sebelum terjadi. Ketika saat terjadi, maka ini bisa dilakukan dengan dua hal, dengan non litigasi dan litigasi. Lakukan dahulu dengan non litigasi, diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Kita cari win-win solution. Terus bagaimana kalau misalkan itu akhirnya terjadi, maka setelah terjadi, lakukan sosialisasi hasilnya bagaimana, kesepakatan dengan pengusahanya apa, ini juga perlu disosialisasikan karena pekerja kadang nanti salah tafsir ya. Dan yang kedua, lakukan rekonsiliasi dengan pengusaha ya apabila terjadi keretakan-keretakan. Nah, ini bagaimana kita cara mengelola manajemen konflik. Yang pertama, kita khususnya pekerja atau serikat pekerja
harus memiliki keterampilan untuk memilah dan memilih persoalan. Ya, mana persoalan-persoalan yang harus diselesaikan yang lebih dulu, ya, apakah itu konflik kecil jangan dibesarin, ya kan, atau yang sepele, yang besar dianggap sepele, itu kita harus ini. Yang kedua adalah menetapkan batas pokok bahasan, jangan melebar kemana-mana, fokus pada persoalan untuk diselesaikan. Yang ketiga, memulai pembicaraan yang bermanfaat dan dapat diterima oleh semua pihak. Kadang dengan bahasa ini kita juga bisa menjadi konflik apabila dalam penyampaiannya kurang bagus. Selanjutnya adalah mengarahkan pada batas-batas yang disepakati. Bagaimana mengarahkan persoalan-persoalan itu supaya bisa disepakati, ya. Melakukan penolakan secara logis dan argumentatif. Kalau memang belum ada kesepakatan atau belum bisa diterima, maka berikan argumentasi yang logis, alasan yuridisnya apa, ya, dan lain sebagainya. Tidak pokoknya. Nah, ini yang kita harus jauhi. Selanjutnya adalah memiliki keterampilan dalam memberikan pilihan solusi. Ya, kita harus memberikan beberapa solusi-solusi, pilihan-pilihan solusi. Kalau kita pilih A, maka konsekuensinya ini. Pilih B, konsekuensinya ini, ya, dan lain sebagainya. Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau kata Pegadaian. Melihat permasalahan dari sudut pandang orang lain, jangan hanya diri kita, ya, orang lain juga kita harus lihat sudut pandangnya, supaya dalam menentukan kebijakan, memutuskan persoalan ini kita bisa bijaksana. Selanjutnya adalah mengarahkan hasil pada kepentingan bersama, win-win solution, baik untuk kita juga baik untuk perusahaan, baik untuk anggota juga baik untuk perusahaan. Nah, prinsip dasarnya adalah kewajiban kita adalah hak orang lain. Ya. Kewajiban kita itu adalah hak orang lain, hak pengusaha. Hak kita itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Ini yang harus kita pahami, prinsip-prinsip dasar. Kepentingan kita berhubungan dengan kepentingan orang lain. Jangan memikirkan kepentingan diri sendiri, jangan hanya memikirkan untuk serikat pekerja, tetapi juga pengusaha. Menuntut hak harus sesuai dengan norma, ya. Yaitu tadi sesuai dengan aturan, baik itu undang-undang, PKB atau PB yang kita sepakati, sesuai dengan norma. Hukum tidak boleh ditafsirkan berdasarkan kepentingan masing-masing. Cara pandang pengusaha ataupun kita sebagai pekerja kadang berbeda, ya. Konsep dasarnya adalah dalam manajemen konflik adalah bagaimana kita lihat fakta yuridisnya, aturannya apa nih, bagaimana, ya. Itu dulu aturannya. Yang kedua, fakta empirisnya bagaimana, ya. Kenyataannya bagaimana, begitu, ya. Fakta empiris, efek daripada itu. Nah, terus fakta sosialnya, efeknya daripada pemberlakuan undang-undang atau yuridis itu. Nah, ini nggak usah. Ya, ini fungsi pekerja atau serikat pekerja dalam hubungan industrial. Satu, menjalankan pekerjaan sesuai kewajiban, ya. Yang kedua, menjaga kondusivitas kerja. Selanjutnya, menjaga iklim kerja yang produktif, menyampaikan aspiratif secara demokratis,
mengembangkan keterampilan dan keahlian, memajukan perusahaan, memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, ini ya di undang-undang tentang tujuan dan fungsi, tinggal baca aja nanti. Ini tadi Mr. Kobe sudah menyampaikan dari sudut pandang Mr. Kobe. Ini dari sudut pandang pekerjanya, hubungan industrial Pancasila, ya. Bekerja bukan hanya untuk sekedar mencari nafkah, tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Ini adalah representasi dari sila pertama. Maka niatkan bekerja ini adalah untuk ibadah. Yang kedua, pekerja bukan hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Ini sila kedua. Sila ketiga, pekerja dan pengusaha memiliki kepentingan serta tujuan yang sama, yaitu perusahaan maju, pekerja dan keluarganya sejahtera. Sila keempat, dalam menyelesaikan setiap permasalahan lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Sila kelima, kewajiban dan hak dilaksanakan secara adil sesuai dengan kapasitas dan proporsional. Kesimpulan, dalam hubungan industrial yang konstruktif tidak ada prinsip menang kalah. Tidak ada prinsip benar salah. Kalau prinsip menang kalah, maka kuat-kuatan, adu power, ya. Nah, kalau kita prinsip salah benar, maka kita akan cari siapa yang salah dan menganggap diri selalu benar, ya. Maka ini jauhi. Tidak ada prinsip untuk rugi, ya. Kalau sabul ini rugi dong, nah, bukan gitu, ya. Tidak ada prinsip kuat dan lemah. Kalau kita menurunkan tuntutan kita, berarti kita lemah, bukan begitu, ya. Maka mencari solusi dari suatu perbedaan itu dengan itikat baik. Sorry. Oh ya, udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.